Nah, kalau kaitannya dengan status keanggotaan atau Niko sebagai kader, per hari ini Niko masih kader dan masih anggota PDI Perjuangan. Kalaupun ada sikap partai yang menyatakan Niko diberhentikan, sampai hari ini Niko belum mendapatkan surat resminya. Dan Niko masih kader PDI Perjuangan per hari ini dan belum mendapatkan surat pemecatan secara resmi. Nah, kalau itu disampaikan oleh Kang Haji Narca Sukanda ya harus klarifikasi. Opening dulu. Pertama, tidak boleh ada opening dulu. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda kalian berada, kita kembali di segmen Metro on the Spot. Siap. Kali ini bersama saya Andre Tegar sebagai reporter Metro Buana bersama narasumber saya Niko Rinaldo. Yang Niko Rinaldo berarti sekarang sudah resmi menjadi mantan sekretaris PDI Perjuangan Subang. Oke. Kemarin sempat rame. Ya. Bagaimana nih tanggapan Kang Niko mengenai statement Pak Narca sebagai di PDP Subang wakil bidang organisasi. Dia mengatakan bahwa Bung Niko ini sekarang bukan bagian dari PDP Perjuangan. Apakah itu merupakan sinyal bahwa Kang Niko itu didepak dari PDP? Bagaimana jawaban dari Kang Niko? Oke, pertama Niko harus menyampaikan terkait hak ya warga negara untuk mengemukakan pendapat itu juga dilindungi oleh undang-undang. Sehingga Niko juga menghargai ya setiap pernyataan yang disampaikan oleh Kang Haji Narca Sukanda yang sama-sama diberikan kepercayaan oleh partai jadi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang masa bakti 2019-2024. Nah, yang per tanggal 13 Juli kemarin sama-sama juga masa jabatannya habis. Tapi barangkali juga Kang Narca diberikan amanah untuk menyampaikan pesan itu, ya Niko secara pribadi juga menerimanya ya. Artinya juga barangkali itu menjadi kebijakan partai, Niko hargai. Tetapi sampai hari ini Niko belum mendapatkan surat ya SK yang baru, sehingga juga belum tahu siapa yang ditugaskan oleh partai. Kalaupun sudah ya Niko mengucapkan selamat untuk kawan-kawan seperjuangan yang diberikan kepercayaan kembali menjadi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Subang masa jabatan perpanjangan sampai di 2025. Semoga amanahnya diemban dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kaitannya dengan status keanggotaan atau Niko sebagai kader, per hari ini Niko masih kader dan masih anggota PDI Perjuangan. Kalaupun ada sikap partai yang menyatakan Niko diberhentikan, sampai hari ini Niko belum mendapatkan surat resminya. Kira-kira begitu. Oke, berarti kan jelas nih ke masyarakat bahwa Kang Niko tidak benar-benar dipecat oleh PDP, masih kader PDP Perjuangan. Jadi Niko masih kader PDI Perjuangan per hari ini dan belum mendapatkan surat pemecatan secara resmi. Nah, kalau itu disampaikan oleh Kang Haji Narca Sukanda ya harus diklarifikasi sama yang bersangkutan apakah suratnya sudah ada atau belum. Nah, ini berkaitan dengan statement yang kemarin terjadi di beberapa PAC. Katanya kan mengklaim 15 PAC menyayangkan dan dianggap bukan kapasitasnya Kang Haji Narca mengeluarkan statement seperti itu. Nah, menurut Kang Niko sendiri setuju nggak dengan pendapat para PAC yang katanya mengklaim 15 PAC tidak setuju dengan Pak Narca? Ya, Niko sangat menghargai apa yang menjadi pandangan kawan-kawan kader, itu bentuk bagaimana tradisi demokrasi di partai kita, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Subang menjelang pilkada yang akan digelar November mendatang itu semakin terbangun baik. Artinya apa yang menjadi statement dari kawan-kawan di akar rumput, ya baik ranting, anak ranting yang terrepresentasi oleh beberapa ketua-ketua PAC yang menyampaikan pendapatnya, itu bentuk kesungguh-sungguhan dan kecintaan mereka ya bagaimana PDI Perjuangan di Kabupaten Subang ya bisa menang di pilkada mendatang. Sehingga itu bagian yang harus kita hargai, kita hormati sebagai ruang demokrasi. Ya, terlepas setuju atau tidak itu bukan kapasitas Niko juga untuk memberikan komentar ya. Dan Niko menghargai setiap pendapat baik itu dari PAC ataupun dari Kang Narca sendiri. Oke. Nah, sikap politik Kang Niko nih ya. Karena sekarang sudah terlanjur masyarakat
mengetahui bahwa Kang Niko itu bukan bagian dari PDIP, masih tetap mendukung Haji Rohimat atau tidak? Ya jelas, Niko secara pribadi bahkan dari 1 tahun yang lalu ya, sebelum pilpres, sebelum pileg itu juga videonya juga sudah Niko sampaikan per hari ini. 1 tahun yang lalu sebelum pilpres itu digelar, sebelum pileg itu digelar, Niko sudah menyatakan dukungan bahwa Niko secara pribadi dan banyak jaringan PAC di Kabupaten Subang yang ya dengan sungguh-sungguh mendukung Kang Haji Rohimat yang pada saat itu juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDI Perjuangan untuk bisa kembali maju menjadi Bupati Kabupaten Subang. Oh, saya baru tahu nih isu ini. Dan nanti Niko kasih videonya. Iya, yang berkembang di masyarakat kan Kang Niko mendukung Haji Rohimat itu kan setelah Kang Haji Rohimat cabut dari PDIP, baru Kang Niko juga ikut mendukung. Dan itu pun di akhir-akhir menjelang pilkada ini akan berlangsung. Ternyata ada isu baru bahwa, yang saya tahu ya, baru bahwa ternyata Kang Niko mendukung Haji Rohimat dari 1 tahun yang lalu loh. Bayangin. Ya, dari 1 tahun yang lalu. Karena kan politik itu yang Niko yakini kan soal konsistensi, soal keyakinan, ya, dan soal positioning kepada siapa kita berpihak. Dan Niko dididik, diajarkan, ya, berkeyakinan di politik itu ya kita harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ya, Niko berproses di politik dari akar rumput, ya, pernah menjadi simpatisan, memulai pasang spanduk. Saya juga lahir dari keluarga yang sangat sederhana, dari buruh bangunan, dan ibu pernah kerja sebagai tenaga kerja ke luar negeri, ke Arab Saudi. Sehingga apa yang menjadi suasana kebatinan masyarakat terkait pilihan terhadap calon kepala daerah ke depan adalah apa yang menjadi bahasa realnya masyarakat itu sendiri, masyarakat wong cilik, ya, tidak dibuat-buat. Nah, 1 tahun yang lalu pada saat Niko mau membuka secara resmi praktek usaha bidan mandiri, ya, istri Niko sampaikan secara terbuka dan itu memang ada videonya. Jadi Niko selalu mengatakan dengan fakta bahwa Niko bersama semua jaringan dan pada saat itu juga banyak PAC yang hadir, ya, akan mendukung kembali Kang Haji Rohimat. Ya, dalam perjalanannya, ya, banyak hal yang terjadi, itu bagian dari dinamika dan selalu ada konsekuensi politik. Yeah. Nah, tapi Niko selalu memposisikan diri di mana kepentingan rakyat itu ada, ya kita ada di sana. Kira-kira begitu. Dengan segala resikonya, mungkin Ya, ini salah satunya. Ya, salah satu resikonya pada saat ada kabar, ya, yang disampaikan oleh sahabat seperjuangan Kang Haji Narca bahwa Niko tidak masuk ke dalam usulan sekretaris DPC atau pengurus DPC kembali, itu bagian dari konsekuensi yang Niko harus terima. Apakah Niko harus sesali? Tidak. Niko tidak pernah menyesali apa yang Niko suarakan kalau itu bermuara dan bersumber, ya, untuk rakyat dan dari rakyat. Nah, masyarakat bertanya-tanya nih, kemarin Pak Haji Rohimat didukung oleh Partai Demokrat, dan sekarang posisinya Kang Niko sudah tidak berada lagi di struktur organisasi politik PDIP Perjuangan. Nah, dengar-dengar ada kabar bahwa Kang Niko ini sedang dilirik oleh salah satu partai koalisi Indonesia Maju di Kabupaten Subang. Apakah ada kisi-kisinya nggak, atau misalkan ya, bocoran? Ya, artinya sebuah kehormatan, ya, bagi Niko. Semua partai politik apapun, termasuk di mana partai Niko tumbuh, ya, dan di tempat PDI Perjuangan, apapun itu, misalnya termasuk Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Gerindra, partai yang terafiliasi di Koalisi Indonesia Maju, tujuannya kan untuk kepentingan masyarakat. Nah, partai yang fungsinya sebagai wadah untuk menyerap aspirasi, mengolah, dan akhirnya memperjuangkan, nah, bagaimana caranya itu bisa menjadi alat perjuangan kepentingan rakyat Subang. Nah, Niko berterima kasih, barangkali juga ada sahabat-sahabat partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang artinya tadi melirik atau sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Niko sendiri. Bocoran logo partai atau warna gitu kayak misalkan? Ya, Niko sih mengikuti apa yang memang menjadi sikap dan langkah politiknya Kang Haji Rohimat saja. Di mana Pak Haji Rohimat di sana, ya, Niko juga akan mendukung setiap langkah politiknya. Ya, karena Niko yakin tadi Kang Haji Rohimat salah satu figur pemimpin yang memahami tentang geopolitik, ya, dan potensi geografis di Kabupaten Subang, sehingga kemajuan di Kabupaten Subang tidak hanya bisa ditopang oleh kekuatan lokal, tapi juga perlu dukungan dan sokongan pemerintah pusat, ya, yang dalam hal ini kita sama-sama tahu hasil Pilpres di 2024 di 14 Februari kemarin, ya, kita akan
menyongsong era kepemimpinan baru di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan wapresnya Mas Gibran. Nah, sehingga kalau Subang ya ingin ada percepatan pembangunan, Subang ingin ada akselerasi pembangunan, gitu ya. Ya, Niko yakin Kang Jimat mengambil satu langkah politik itu tujuannya untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Jadi apapun Niko dukung. Di mana Pak Ruhimat di sana? Udah ada komunikasi dengan partai-partai tersebut? Sebenarnya bukan hanya sekedar urusan pilkada, apalagi Niko juga pernah berkapasitas sebagai sekretaris DPC PD Perjuangan Subang, komunikasi politik dengan semua partai politik ya itu kan harus terus dilakukan ya. Tradisi berdiskusi dengan pimpinan parpol yang lain. Ya, Niko pikir itu sahabat-sahabat Niko semua. Nah, menarik pokoknya. Ya. Maksudnya komunikasi mengarah ke mengajak Kang Niko ke perahu. Ya pokoknya ada deh, pokoknya komunikasinya ada. Nah, begitu pemirsa, bincang kita dengan Bung Niko Ya. Ronaldo, salah satu politikus muda lah, Siap. inspiratif. Nah, baik, cukup sekian bulan di Metro Underspot kali ini. Siap. Sangat menarik. Kita jumpa di episode